Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, tidak bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kenikmatan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah, istiqomah selawat kepada Rasulullah, membasahi lidah kita, lisan kita, bibir kita, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kitalah yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti berada di alam yang terakhir, tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kita. Presiden tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita, gubernur tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita, bupati tidak mampu memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita, kepala desa, guru-guru kita, ayah ibu kita, bahkan kekasih sejati kita tidak mampu memberikan kita syafaat dan tidak mampu memberikan kita pertolongan. Hanya Dia satu-satunya manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan itu. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, perbanyak kita berselawat, perbanyak kita menyanungkan, mensyairkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wajib kamu cintai, saya wajib kamu sayangi. Asbab apa? Asbab saya cinta dan saya sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga teman-teman, wajib saya cintai, teman-teman wajib saya sayangi. Asbab apa? Asbab teman-teman, sahabat-sahabat bila cinta dan sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahta liwa'is Sayyidina Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah, tidak apa-apa kita berada di barisan yang paling belakang, tetapi di depan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita berdiri di depan, namun di paling depan kita lagi Abu Jahal. Kita sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya kita insyaallah mudah-mudahan selamat dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan dua bola mata untuk melihat. Hari ini kita masih diberikan dua tangan untuk memegang. Hari ini kita masih diberikan dua telinga untuk mendengar, dua kaki untuk melangkah bahkan berlari. Dan hari ini kita masih diberikan akal untuk berpikir mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Maka sampaikanlah, jika itu benar, sampaikan benar. Jika itu salah, sampaikanlah salah. Hari ini kita masih diberikan Allah hati untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
bersyukurlah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita banyak bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang berjanji kepada kita, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengisi pagi kita, siang kita, sore kita, dan juga malam kita beristighfar kepada Allah. Agar apa? Agar Allah itu menjanjikan kepada kita, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Kata Allah, sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita sebesar gunung, dosa kita seluas lautan, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih mengampuni kita. Maka jangan pernah kita bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan baik yang mulia ini ada 3 janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Ada 3 janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa memohon ampun. Jadi sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu merupakan salah satu tindakan ataupun perbuatan kita meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu memohon ampun, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diampuni atas segala dosa-dosa kita, atas segala kesalahan-kesalahan kita. Karena kita manusia tempatnya salah, dan memang kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ungkapan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap apa? Malu terhadap kedua bola mata yang masih diberikan kepada kita, tetapi kita banyak melakukan dosa dari mata kita. Malu atas apa? Malu atas mulut kita yang masih Allah berikan kepada kita, dan kita masih banyak berbuat dosa dengan lidah kita, dengan lisan kita, dengan mulut kita. Kita suka mencaci, kita suka menghina. Malu atas apa? Malu atas kedua tangan ini. Malu karena Allah memberikan kedua tangan ini, tidak kita amalkan, tidak kita perbuat untuk hal-hal yang diperintahkan Allah. Malah dengan tangan ini kita berbuat dosa, kita mengambil hak yang bukan milik kita, kita merampas yang bukan milik kita. Itu terjadi sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu salah satu ungkapan terima kasih kepada Allah, sekaligus ungkapan rasa malu kita kepada Allah. Begitu banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memohon ampunlah kepada Allah, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah, Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Yang pertama, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang senantiasa beristighfar, pagi beristighfar, siang beristighfar, sore beristighfar, malam juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
orang tersebut ketika ia berada di dalam kesempitan maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang lapang. Artinya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kalau mungkin hari ini kita merasa sempit, hati kita merasa sempit sekali, pikiran kita merasa sempit sekali, pandangan kita juga merasa sangat sempit sekali, maka mulailah kita memohon ampun kepada Allah, mulailah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini rasanya tidak ingin berbagi, itu sempit. Hati ini rasanya pendendam, itu sempit. Hati ini rasanya kikir, iri, dengki, itu kesempitan. Maka dari itu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita beristighfar, istiqomah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan menghilangkan kesempitan-kesempitan hati kita, kesempitan-kesempitan pikir kita, kesempitan-kesempitan cara pandang kita, dan hal-hal yang lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada orang yang senantiasa beristighfar yang kedua itu ialah setiap kali seseorang mendapatkan kesulitan ataupun kesusahan, maka orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri jalan keluar. Maka mungkin tidak ada jalan keluar bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun kesulitan kita, sebanyak apapun ujian dan cobaan kita, sebanyak apapun musibah yang kita dapatkan, maka untuk menyelesaikan semuanya tidak lain dan tidak bukan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati yang punya bumi ini, dekati yang punya langit ini, dekati yang punya surga, dekati yang punya neraka. Datanglah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang ketiga kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ada seseorang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan kepadanya akan diberikan rezeki yang tidak terhingga. Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang Allah suka, yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Dari arah mana saja rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka salah satu pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau hari ini kita susah rezeki kita, kok rezeki kita ini seret banget, kok rezeki kita ini susah kali kita dapatkan, kita sudah bekerja kok lama banget rezekinya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka, dan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara kita, bukan dengan akal pikiran kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Yang pertama tadi akan diberikan kelapangan ketika ia berada dalam kesempitan. Yang kedua akan diberikan jalan keluar ketika ia berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Dan yang ketiga akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih baik dari kata maaf, dan tidak ada perbuatan yang lebih baik dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita di dunia dan di akhirat akan menjadi kehidupan yang paling istimewa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sebagai pelajaran billahi fisabilil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi